Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Ya Tuhan, kembali kami mau dengar akan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 25a. Tertulis demikian, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pagi ini adalah kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kisah ini menjadi peringatan bagi semua umat Tuhan agar semakin hidup bijaksana di masa-masa menjelang akhir zaman ini. Orang kaya yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini adalah orang kaya yang egois. Hidupnya hanya dihabiskan untuk memuaskan hasrat dan menikmati kekayaannya. Padahal Tuhan sudah memberi kesempatan kepadanya untuk berbuat baik, yaitu melalui Lazarus yang sakit dan miskin, yang untuk makan saja mengharapkan sisa makanan dari orang kaya itu. Tetapi orang kaya itu tidak mau memperdulikannya. Karena sakit, penyakit, dan penderitaan yang dialami, maka Lazarus yang miskin akhirnya meninggal. Tidak berselang lama, ternyata orang kaya itu pun juga meninggal. Tetapi di dalam kekekalan, nasib Lazarus dan orang kaya itu sungguh sangat jauh berbeda. Lazarus yang semasa hidupnya di dunia sangat menderita dan miskin, akhirnya memperoleh kemuliaan bersama Tuhan dan duduk di pangkuan Abraham. Semua itu ia peroleh karena anugerah Allah yang menjadikan imannya tetap teguh kepada Tuhan sampai akhir hidupnya di dunia, walaupun ia harus mengalami penderitaan. Sebaliknya, orang kaya yang bergelimang harta saat hidup di dalam dunia harus mengalami penderitaan yang kekal setelah ia meninggal. Karena selama hidupnya di dunia, ia tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan, melainkan kepada harta yang ia miliki. Bahkan meskipun hidup di dalam kemewahan dan kelimpahan, ia tidak memiliki belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak mudah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Hal ini bukan berarti orang kaya yang sudah menikmati banyak kesenangan di dalam dunia ini tidak bisa menerima hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi maksudnya ialah orang-orang kaya yang hatinya sudah melekat erat pada hartanya. Hal itulah yang menyulitkan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti ada tertulis, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jika sudah demikian, maka semuanya akan diukur dengan materi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalah artinya jika seorang memiliki harta yang berlimpah-limpah bila akhirnya harus mengalami kebinasaan yang kekal? Namun bukan berarti juga bagi orang yang susah, orang yang miskin, tidak memiliki harta dan hidup menderita di dunia ini, sudah pasti juga mereka akan masuk ke dalam hidup yang kekal atau ke dalam surga. Siapapun kita, firman Tuhan berkata, baik engkau yang kaya ataupun yang miskin, baik yang tua ataupun yang muda, baik yang punya jabatan ataupun orang biasa.
Jika saudara menolak anugerah dan keselamatan dari Tuhan, maka mereka pun akan binasa dalam kematian yang kekal. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta menyerahkan hidup agar dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Dan Tuhan Yesus berjanji, siapapun yang percaya dan mengikut Dia dengan setia, maka mereka akan menerima hidup yang kekal. Kaya ataupun miskin tidak menjadi jaminan untuk kita menikmati hidup di dalam kerajaan surga. Yang menjadi kuncinya adalah apakah saudara mau buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Siapapun kita, marilah menyerahkan hidup kepada Tuhan, membuka hati dan mengundang Yesus untuk masuk di dalam hati dan menjadi Tuhan kita, menjadi Juru Selamat kita. Maka kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, bukan hanya hidup di dalam dunia, tetapi hidup di dalam kebahagiaan, hidup kekal bersama Bapa di surga. Marilah terus berbuat baik, jadilah kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah diingatkan agar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Seberapapun kepercayaan yang Tuhan percayakan, banyak ataupun sedikit, biarlah selama kami hidup di dalam dunia ini, semuanya mempermuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga menjadi pribadi yang penuh dengan kemurahan hati kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan pribadi lepas pribadi, baik di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, studi, atau kesehatannya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, menopang dan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.